Oke teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 15 Agustus 2023, saya akan membahas untuk besok, tanggal 16 Agustus 2023 ya. Oke baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, terutama untuk teman-teman yang baru, saya sampaikan informasi penting bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik teman-teman, kita akan menuju ke bahasan terkait IHSG dulu. Ini adalah kondisi dari IHSG ya. Rentang gerak dari IHSG-nya masih sama ya. Di area support 6860 sampai resistan di 6960. Areanya masih sama. Dan kalau kita lihat nih, pergerakan IHSG dari bawah sini ya sampai ke atas dan terkoreksi ini, maka koreksi IHSG ini sebenarnya cukup ringan. Kenapa? Karena kalau IHSG terkoreksi sampai 6.805 pun ini masih dalam batas di supportnya yang kedua ya. Support pertama ada di 6860, support kedua ada di 6.800 ya. Kita lihat dulu dalam beberapa hari ke depan. Nah, hari ini untuk IHSG-nya memang masih agak membingungkan candlestick-nya ya. Naiknya hanya 0,07, boleh dibilang ini tetap aja begitu. Kita akan lihat dulu saham penggerak indeksnya. Ya, ini adalah saham penggerak indeksnya. Dari tadi sebenarnya sepanjang intraday ini kalau saya lihat sebenarnya banyak saham hijau teman-teman. Tetapi IHSG-nya nggak kemana-mana. Sampai closingnya pun juga IHSG-nya nggak kemana-mana. Kenapa bisa demikian? Nah, itu jawabannya ada di sini. Kalau kita lihat di sini, IHSG-nya memang nggak kemana-mana. Kenapa? Karena komposisi dari saham-saham penggerak indeks ini imbang ya, antara yang naik dan yang turun. Kita bisa ngelihat Big Four Banking, BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI, kompak turun ya. Kemudian Telkom, Astra turun. Kemudian apa lagi nih? Ada, ya itu sih sementara. Terus ada yang naik, AMMN, GoTo, BRPT ya. Lainnya tetap aja. Nah, komposisi dari sekitar 20 saham penggerak bursa, ada yang naik ada yang turun tadi, membuat IHSG-nya tidak kemana-mana. Hari ini memang masih mampu bertahan di atas 6860 ya. Sedikit di atas closingnya kemarin, tutupannya, namun demikian sinyal atau bentuknya candlenya adalah doji, artinya butuh konfirmasi besok ya. So far kalau kita lihat dari titik koreksinya, IHSG-nya masih oke ya, koreksinya hanya sampai di 0 sampai 23 retracement. Baik, kita lihat dulu untuk kondisi regionalnya. Tadi malam Amerika oke ya. Nih, Eropanya per sore ini tanggal 15 merah, Asianya juga merah. Baik, kita lihat dulu untuk kondisi harga-harga komoditas seperti apa. Kita lihat dulu dari crude oil mengalami retracement, kemarin sempat ke 84,5, sekarang ada di 81 ya, retracement atau koreksi atau pullback. Kemudian natural gasnya masih tetap. Emas ada di support titik penting 1900 per troy ounce. Kalau jebol itu bisa ada support lagi di bawahnya sekitar 1822. CPO rebound dari retracement-nya ya. Kemudian untuk nikel masih berlanjut turun, timahnya berlanjut turun. Nah, ada satu komoditas yang hitungannya testing resistan dan sahamnya juga hari ini mulai bergerak ya, yaitu terkait batu bara ya. Kita akan lihat di bahasannya teman-teman. Baik, kita akan langsung masuk saja ke bahasan saham-saham apa saja yang saya bahas, saya pantau untuk besok ya teman-teman. Baik, yang pertama adalah ADMR ya teman-teman. ADMR ini chart saya itu hari ini baru kehapus, online trading saya masalah ya, masalah.
Ya, ini adalah ADMR teman-teman ya. Ini sekaligus untuk teman-teman yang baru, bagaimana sih saya menganalisa masing-masing saham. Nah, ini kan ADMR secara pergerakan daily-nya, ini monthly-nya, weekly-nya ya. Memang masih turun, daily-nya masih turun. Nah, dalam menganalisa dia mulai naik ini, saya tidak langsung ngambil dari titik atasnya, enggak. Saya ambil satu, ini adalah swing high, swing low. Saya ambil dulu titik ini ya. Nah, dari titik ini saya tarik Fibonacci untuk mendapatkan support resistannya dan perlawanan dia ketika naik ini. Ternyata untuk si ADMR nih teman-teman, dia bisa lewati 50 retracement. Sebenarnya 50 retracement itu sudah dites sebelumnya di sini ya. Sudah dites, namun koreksinya agak berlebihan. Namun ini sudah mulai kembali lagi dan beberapa kali di atas resisten sebelumnya 61 nggak berhasil lewat, baru hari ini dia break. Karena dia mampu melewati target 50 retracement, saya akan beli gambar 50 retracementnya yang saya garis ini, maka kita gunain target berikutnya yang ini. Jadi targetnya yang awalnya 1021, sekarang untuk ADMR tuh targetnya ada di 1258. Bisa diperhatikan untuk ADMR ya teman-teman, ADMR. Oh, asingnya hari ini 2 hari ini masuk ya. Asingnya 2 hari ini banyak masuk. Volume 2 hari ini juga tebel, terutama hari ini volumenya di atas rata-rata untuk ADMR ya. Baik, kemudian adalah Medco. Medco ini mengalami rebound dari retracement ya. Retracement itu apa Pak? Retracement itu koreksi. Nah, kalau yang mau tahu retracement saya gambarkan dulu di sini. Inilah dalam tren kenaikan dia si Medco ini, koreksinya cukup oke aja karena dia terbatas tidak turun di bawah 1037 ya. Ini menarik ini si Medco ini. Jadi dalam rentang ini saja koreksi dia sampai di 38,2 retracement dan rebound mampu pas di atas 23, maka potensi untuk up-nya terbuka lebar ya untuk Medco. Baik, kita akan tarik lagi Fibonya atau kita perpanjang aja Fibonacci atau resistan berikutnya di Medco itu di sini. Jadi sebelumnya di 50 retracement di sini dia balik arah ya. Itu tepatnya tuh di sini. Ini adalah perpanjangan dari yang ini. Jadi sebelumnya memang sudah mentok di 50 retracement, kemarin nggak mampu. Terkoreksi lagi, koreksinya oke aja, cukup oke aja, maksudnya nggak dalam-dalam amat karena hanya sampai di 38 retracement baru naik. Nah, sekarang berarti dia akan testing lagi ke 1150 untuk Medco. Volume juga oke hari ini. Asingnya tebel banget teman-teman, bisa diperhatikan. Untuk Medco-nya asingnya tebel banget. Terus kemudian yang hari ini juga seliwar-seliwar nih, Pegas. Asingnya tebel. Memang sudah cukup dominan nih asingnya untuk Pegas. Volumenya hari ini kenceng ya. Pegas ya akhirnya breakout ya. Ini kan cukup lama harganya di situ-situ aja untuk Pegas. Tapi Pegas ini sudah saya coret-coret kemarin bahwa Pegas itu ada sekitar 1484 itu resistan ya teman-teman. Itu adalah resistan 50 retracement. Cukup simpel aja untuk analisanya. Baik, kemudian adalah Akra. Akra boleh dicatat teman-teman ya. Akra rebound dari retracement sudah 2 hari. Ini catatan saya kemarin juga. Dulu-dulu maksudnya. Lagi bergerak hari ini. Sempat konsolidasi sedikit. Resistan berikutnya 1322. Nah, buat teman-teman yang nanya, Pak, supaya nggak ketinggalan tuh gimana Pak gitu loh. Jadi kemarin tuh saya sebenarnya ada satu bahasan nih. Cara entry saham yang terlanjur naik tinggi, bagaimana cara entry-nya? Cara entry-nya kalau sudah terlalu tinggi ya puyeng juga saya mau ngajarinya. Kenapa? Karena sebenarnya di Fibonacci ini kan kita memiliki satu level-level yang ada beberapa level teman-teman ya. Level pertama 0 sampai 23 ini masih spekulatif buy. Jadi misalkan untuk Akra ini dia masih spekulatif di sini. Sebenarnya orang-orang tuh banyak masuknya di confirm area 38 retracement. Namun demikian bagi saya kalau 38 retracement ini, kalau dulu memang ketika saham kalau ngejos itu
pola naiknya kalau sekarang kadang sudah naik sedikit sudah di TP. Kenapa? Karena sekarang eranya online ya, high frequency trading ya. Orang makin banyak terkoneksi ke market ya, terus orang juga berkepentingan berbeda-beda, paparan market udah sangat luas sehingga mungkin melihat baru cuan 2 sampai 5% udah take profit. Kalau dulu kalau belum belasan persen belum TP begitu. Kalau sekarang Anda nggak TP di TP orang lain ya, bisa cuannya amblas gitu. Nah, jadi seperti itu ketika satu saham itu mulai di 0 sampai 23 ini saya biasanya udah positioning. Misalkan 300 saya positioning 100, baru nanti nambah lagi 100, baru nanti nambah lagi 100, tapi biasanya tidak lebih dari 38 retracement. Kenapa? Karena nanti di 50 dia bisa balik arah. Nah, Akra ini termasuk yang masih awal-awal fase bergerak, sangat spekulatif memang. Tapi once teman-teman sudah masuk di harga itu dan nanti teman-teman average up, maka harga teman-teman adalah harga di bawah ya. Akra ini oke bahasanya. Nah, kemudian untuk Akra volumenya sih masih biasa. Sayangnya untuk asingnya Akra adalah net sell ya. Jadi hati-hati, ini bukan untuk harus nggak berani gitu. Maksudnya kalau asingnya net sell seperti ini jadi takut banget untuk masuk. Enggak, karena kadang juga asingnya net sell tapi sahamnya naik. Sering juga seperti itu teman-teman ya. Baik, kemudian adalah Indo Tambang Raya teman-teman ya, ITMG. Ini pelan-pelan naiknya pelan-pelan. Nah, ini sebenarnya inilah yang saya bahas, saham komoditasnya udah mulai naik, sahamnya juga sudah mulai naik. ITMG asingnya sayangnya masih dominan net sell ya. Volume sih biasa. Oke, kita lihat dulu lagi untuk ITMG. ITMG resistan ada di 28950 atau simbolnya 29500 ya. 28900 atau sampai di 29500. Targetnya masih di 31800-an teman-teman ya untuk Indo Tambang Raya. Oke, sekaligus adalah saya bahas di sini adalah Adaro. Adaro cukup bagus, bisa testing resistan 25.510, kemudian targetnya di 2574. Kita akan cek dulu untuk Adaro, volumenya kenceng, bagus hari ini. Untuk asingnya juga hari ini juga masuk. Nah, pasti ada yang nanya, Pak, PTBA gimana? Saya kan kemarin juga punya, tapi saya keluar. Kenapa? Karena lemot banget pergerakannya ya. Saya ini masih lebih baik Adaro sama Indo Tambang Raya sih kalau secara chart. PTBA asingnya sih cukup dominan sebenarnya ya. Kemudian volumenya ini sepertinya volumenya kecil ya teman-teman, volumenya kecil ya hari ini. Volumenya biasa aja begitu kira-kira. Nah, inilah yang saya jadikan bahasan di judul ya, komoditasnya naik, saham sektor ini mulai beranjak naik. Akankah lanjut? Nah, berarti kita mesti lihat dulu karena rata-rata ini masih pada mulai beranjak naik lagi. Mesti kita juga harus ngecek harga komoditasnya ya teman-teman. Apakah akan berlanjut naik atau enggak? Begitu. Kemudian debutan baru tapi pergerakannya bagus ya. Nih, HMMN. Ini sempat dia kan ini karena chart baru jadi kayaknya belum begitu bagus kalau kita bahas dengan ini. Kita gunain 60 menit aja. Mungkin lebih bisa menggambarkan 60 menit kita gunain belum bisa menggambarkan ya. Ya intinya ini pernah di 3200 baru kemudian terkoreksi tapi berani lagi untuk melawan. Ini ada ini ya, kalau biasanya kalau saya bahas di AMMN ini juga saya bahas Medco-nya tadi udah saya bahas kan. Jadi ini saya masih memantau terus untuk saham AMMN sebenarnya, cuman lagi sibuk di saham lain jadi saya nggak bisa positioning untuk hari ini. Agak miss saya beberapa hari ini untuk AMMN. Aslinya hari ini net sell ya teman-teman. Baik, kemudian ADMR hari ini asingnya 2 hari ini masuk, volumenya tebel 2 hari ini, teman-teman bisa perhatikan ADMR. Nah, ADMR naik dengan volume ya. Jadi dua area hijau ini adalah merupakan resistan, puncaknya merupakan resistan sekitar di 1090, hari ini di breaknya dengan volume ya. Breaknya dengan volume. Target sementara ada di 1250, 1300, 1325. Jadi ada
berdekatan ya, resistan 50 retracement, resistan candle dan MA 200. ADMR menarik ya pergerakannya. Nah, ini DMR. Oke. Baik, kemudian saham yang kemarin-kemarin juga saya bahas, BRPT, ini juga masih lanjut naik teman-teman ya, luar biasa sekali, ngebreak 50 dilewati, 61 dilewati dan tes 78. Nah, ini yang saya jadikan bahasan di sini teman-teman. Saham terlanjur naik tinggi, bagaimana cara entry-nya? Jadi ya cara entry-nya spekulatif buy-nya di mana kemarin? Di sini ini spekulatif buy. Kayak kalau mau beli 300 lot, diatur aja 100 di sini dulu, 100 pas mau breakout, 100 lagi kalau beneran breakout, jadi 300. Harganya tetap ngebis ke bawah. Itu adalah idealnya entry. Tapi kalau udah terlanjur begini Pak, di 50 retracement kemarin BRPT saya tidak berani ngambil Pak gitu. Coba dilihat dalam chart yang lebih besar. Oh ternyata dia adalah ada big picture-nya, break dari resistan turunnya. Oh alah, berarti kalau begini saya masih berani dong, karena break resistan, ada EMA 200, 3 baru. Kalau dari chart weekly-nya dia baru keluar dari 0 sampai 23. Jadi memang di sini pentingnya kita mengatur apa ya? Pentingnya kita untuk mengubah-ubah pandangan dari daily yang ini ke weekly ya. Kalau perlu ke monthly. Nah, ini monthly-nya pun juga ada tren yang mau di break ya. Candle yang mau di break. Jadi supaya kita nggak kuper hanya ngelihat pandangan di daily chartnya aja, maka kita harus memiliki helicopter view atau drone view, kira-kira begitu, aerial view, dengan menggunakan chart yang lebih besar, yaitu di weekly ya. BRPT kita cek dulu. BRPT 3 hari memang tidak bohong, asingnya volumenya memang kenceng ya, asingnya juga mulai masuk teman-teman ya. Kemudian yang menarik perhatian saya adalah PGO ya. Sama, ini juga menarik. Ini kemarin pas ngebut kenceng tuh saya belum berani masuk ya. Kenapa? Ini baru break harga pertama teman-teman. Biasanya saham-saham yang all time high begitu itu musuhnya adalah the sky is the limit. Musuhnya orang-orang yang TP aja gitu loh. Terlalu kenceng biasanya orang akan TP, tapi besoknya koreksi. Nah saat itu kalau secara tape readingnya masih ke kanan, nah itu yang menarik. Ini PGO masih dalam pemantauan terus untuk PGO, asingnya sayangnya net sell ya. Memang nggak jaminan untuk asingnya net sell itu pasti turun, nggak jaminan. Terus 3 hari ini juga volumenya up ya. Jadi ketika naik didorong oleh volume. Kemudian ini saham kemarin saya bahas ya teman-teman, Breeze. Ini adalah hari kedua. Bukan hari kedua ya. Pokoknya lanjut naik begitu ya. Dia bisa lewatin 50 retracement. Di mana 50 retracement kemarin itu dia hanya dites, hari ini lanjut dengan volume, dengan candle yang percaya diri ya. Breeze volumenya cukup oke. Asingnya juga mulai akumulasi dalam berapa? 1 2 3 4 5 6 hari bursa ini, bukan 6 hari tapi 6 hari bursa ini. Breeze oke. Silakan teman-teman pantau, ini saya bintangin ya. Saya bintangin tuh biasanya akan saya beri prioritas penting begitu karena saya bintangin. Baik, kemudian adalah Bevin teman-teman. Bevin ini catatan saya saat ini adalah dia ada satu support area di sini dan ini sekitar 3 hari dia mulai naik ya. Jadi ada candle doji, butuh konfirmasi besoknya, oke, konfirmasinya kemarin dan hari ini dikonfirmasi lagi juga oke. Nah ini coretan lama saya karena dia ngebreak ya. Jadi saya akan perbaiki tampilannya ya. Nah potensi dia upside-nya. Nah teman-teman, untuk Bevin ini sampai 1290 memang agak spekulatif. Ya karena itu resistance pertama 1290, berikutnya 1339 dan targetnya 1376 ya. Untuk Bevin asingnya masuk, volumenya sedikit ada kenaikan. Baik, kemudian 2 saham kertas yang masih lanjut naik teman-teman ya. TKIM, nah kan masih ngegas. Ini kan sebenarnya dulu memang saham yang sangat saya suka ya kalau lari.
Di dalam daily ketika teman-teman sudah nggak bisa memiliki gambaran, lebih baik teman-teman rubah ke weekly. Nah di sini weekly, ini masih coretan lama saya. Break dari EMA 200 menarik sekali. EMA 200 weekly-nya aja di breakout. Resistan 8850, target 8850 ya. Sekaligus saja saya bahas bareng INKP ya. INKP juga sama ya, naik juga. Nah ini lanjut juga, resistan 10.300an. Dalam weekly 10.800an adalah targetnya, 50 retracement. Sekarang kita lihat asingnya untuk kedua saham tadi. TKIM volume kenceng ketika naik, asingnya juga 2 hari ini masuk. INKP memang mix, tapi volumenya biasa aja sih untuk INKP. TKIM yang lebih ini. Nah dari dua saham ini kemarin ada yang sudah lebih duluan di atas EMA 200. Yang mana coba? INKP sudah lebih duluan di atas EMA 200. Ketika testing EMA 200 segera mantul ke atas. Sedangkan TKIM baru-baru aja break EMA 200. Tapi ketika break langsung larinya, nggak ketulungan. Baik, sekumpulan saham terkait otomotif IMAS ya. IMAS menurut saya masih cukup oke, masih dalam retracement wajar. Pak, dari mana Pak dikatakan sebagai retracement wajar? Ya, kita buka dulu ya. Kita buka dulu retracement wajar. Jadi area yang saya cek retracementnya hanya ini ya. Lalu kita lihat. Jadi, ini kunci sih. Ada kunci besok 2025 untuk IMAS ya. Agak ngegiri sih. Kalau IMAS break dari 2025, targetnya 1912 teman-teman. Ya. Terus itu kan titik koreksinya. Nah sekarang kita lihat dalam gambaran besarnya untuk si IMAS ketika naik itu di sini. Jadi emas itu 2100 ya, berikutnya 2338, tapi sebelumnya kan ada 2200-an ya atau historic candle di sini. Targetnya dia di 2500. Untuk emas jangan kepo, jangan FOMO ya, saya masih punya tapi tetap harus hati-hati. Siap buang kiri kalau misalkan dia kenapa ya gitu. Kemudian auto bagaimana kabarnya? Sepertinya perlu retracement. Kita tunggu aja untuk auto ya. Catatan masih sama 3233. Dan ini dalam sejarahnya dia jarang terkoreksi dalam. Ya sementara 3233. Kalau mau ekstrim dikit ke 3000 ya. Untuk auto volume biasa, asingnya banyak keluar, net sell auto. Kemudian DRMA bagaimana kabarnya? DRMA masih dalam retracement, ini alot, koreksi dikit naik ya. Support di tes hari ini 1683, nggak ditutupnya di atasnya maksudnya. Kemudian yang cukup menarik di 1600-an lah, kita pantau dulu untuk DRMA di area itu. Mantap sekali untuk asingnya dari DRMA ini. Dan volumenya sih masih biasa saja. Baik, kemudian adalah SMSM teman-teman ya. SMSM ya masih lanjut naik. Nah kemarin saya agak berpikir dua kali untuk barang ini. Kenapa? Karena banyak jarum. Tapi ternyata 2 hari ini cukup solid, nggak kopong, nggak di TP di akhir. Volume cukup stabil, asingnya cukup oke untuk SMSM, testing resisten terus. Kemudian terkait otomotif juga, INDS ya. INDS itu juga lagi banyak, maksud saya sering ada jarum ya. Naik tinggi tapi turun, naik tinggi jadi terus turun. Nah ini juga yang saya sampaikan ke teman-teman, ini barangnya tipis ya. Bitopernya tipis, jadi mesti hati-hati aja. Yang barang-barang yang begini walaupun pergerakannya kencang juga teman-teman harus hati-hati aja. Baik, kemudian adalah MAPA. MAPA jangan dilupakan karena secara chart masih bagus, terjaga trennya, koridornya masih dilewati dengan benar. Koridornya saya perpanjang ya, uptrend price channelnya. Susah kalau ngedit gini, enaknya adalah menggambar. Sebentar teman-teman, sedikit error. Oke, saya gambarkan ulang aja deh.
Daripada puyang saya gambarkan ulang saja trend channelnya. Nah ini pas kan di 860 itu adalah merupakan resistan dari trend channel. Memang ini barang nurut sekali ke pergerakannya. Mapa ya. Mapa asingnya mantap sekali hari ini, tebel banget masuknya dan volumenya sih sedikit di atas rata-rata. Tapi mapa ini sangat menarik teman-teman ya. Buy on weakness, selalu pantau pergerakan dari mapa ini. Kemudian terkait komunikasi, ini nggak pernah dikasih turun. ISAT ya. Nggak pernah dikasih turun nih, hampir 10.000 ya teman-teman sekarang. Padahal dulu saya sempat punya banyak sekali di 4.000-an. Saya udah nggak ada lagi semua ya. Menarik sekali ini. ISAT ini kan juga asingnya, coba kita lihat. Nah kan, solid sekali asingnya teman-teman. Daily-nya sih karena ada yang spike gede banget ini, jadi agak bias yang lainnya. Jadi mungkin kita nggak gunakan itu. Tapi intinya ini barang buy on weakness, ini naiknya nggak ketulungan, nggak pernah dikasih koreksi ya teman-teman. Tren masih sangat terjaga. Baik, kemudian MTEL ya teman-teman. MTEL ini kalau teman-teman ngikutin channel saya ini sering banget saya bahas sebenarnya, karena polanya cukup enak sebenarnya MTEL ini. Atas bawah, atas bawah, atas bawah, kira-kira begitu ya. Kita trader itu kan penghafal pola ya. Asingnya sih masih banyak net sell, volumenya sih biasa aja ya. Kemudian saya satukan terkait properti juga menggeliat ya teman-teman. Ada Pakuwon, mulai rebound dari dasar Pakuwon, kemudian CTRA mulai rebound dari dasar kah? Oh belum. CTRA trennya sangat terjaga dalam garis yang saya bikin ini ya. Ini udah saya bikin lama lah ya. Trennya sangat terjaga di area itu. Resistan berikutnya ada di 1160. Kemudian ada BSDE SMRA ya. BSDE sama 2 hari ini juga naik, dan SMRA sama juga naik ya. Intinya properti lagi menggeliat teman-teman ya. Oke baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya, bahwa ada satu saham dan komunitasnya naik, sektor saham-saham komunitasnya naik, kemudian saham-sahamnya juga mulai menggeliat. Apakah akan beranjak naik? Jawabannya adalah dalam beberapa hari ke depan. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.